Di Minangkabau bara mulo laki-laki tujuh para karo. Lai jantan nyonda. Kalian nan tujuh kuliah do de nyonda. Kalau ndak do dan tujuh apa berarti? Ndak jantan do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah suji jut simpuah sabare bungka nampi awai naraculurui main daun. Indak basisiah joba sibak indak benggo jok babateh. Ko kete indak basabi namu ko gadang indak babilang gala. Ujui sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sanak Minang Mustika Jaya Nambau Cintoi, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Menjadi orang Minang itu indah sekedar nyo sajo. Dalam pembahasanku tembak balamai sasaran bertujuan itu aja judul Ado sarai menjadi laki-laki Minangkabau. Ado tujuh sarai nanarih dipanuahi atau salah satu dari sarai ko harus ado di laki-laki Minangkabau baru dianggap laki-laki. Jadi dalam hal ko laki-laki Minangkabau itu baamang ko bisa punya karakter yang khusus, punya nilai yang lebih tinggi, karena untuk menjadi laki-laki Minangkabau saja harus bisa atau mampu memenuhi paling tidak salah satu dari tujuh syarat tersebut, di mana pada dasarnya adalah pertama laki-laki Minang tu harus mental kuat, percaya diri, indak rendah diri dah, rendah tio, mampu tagak kemuku, mampu menjadi pemimpin, harus berani atau bagak cara awaknya. Makanya laki-laki Minang dari ketek lah disuruh untuk mengaji, disuruh untuk bersilek. Tujuannya adalah untuk menciptakan laki-laki Minang nan sejati, yang mana bisa memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menjadi laki-laki Minang tersebut. Jadi laki-laki Minang itu zaman Saiswa itu dari ketek alah mulai lalu di surau, karena disitulah diciptakan kemandirian, rasa percaya diri, bagak dalam diri laki-laki atau calon laki-laki Minang tersebut, yang pada dunia modern saya kini mungkin Allah tidak kita temukan lagi, karena lah tidak ada surau nan sampai laloknya kaum laki-laki tadi lah tidak ada nampak mengaji malam tersebut, sehingga itu kehilangan atau putusnya generasi laki-laki Minang yang mana dari zaman Saiswa menjadi tumpuan bagi kita orang Minang maupun untuk negara Indonesia kok. Karena dalam perjuangan Indonesia laki-laki Minang lah yang menjadi tokoh-tokoh dalam pergerakan, baik pergerakan perjuangan maupun pergerakan dalam kemerdekaan. Untuk itu kita harus mengembalikan keadaan semula agar generasi-generasi Minang yang tumbuh dan berkembang
seperti generasi-generasi Minang yang terdahulu. Generasi-generasi emas yang diakui oleh bangsa Indonesia, yang diakui oleh dunia. Logika kita berpikir, zaman siswa Haji Agus Salim bisa menguasai beberapa bahasa. Kalau zaman kini kita susah, kok kini kita tidak mempunyai kemampuan yang seperti itu. Itu menjadi renungan bagi kita generasi Minang, harus kita kembalikan ke kitahnya sebagai generasi impian bagi bangsa aku. Generasi emas itu harus kembali bersinar. Apa saja tujuan sarai yang salah satunya harus dimiliki oleh laki-laki Minang tersebut, supaya cancang tak berlandasan, kaji tak berdalih. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz atau Buya Zulhamdi LCMA, yang mana Buya aku adalah di samping ulama juga tokoh adat. Mari kita sama-sama dengarkan dan sanak keserunya. Di Minangkabau bara mulo laki-laki tujuh para karo. Lai jantan nyonda. Kalian nan tujuh kuliah do de nyonda. Kalau ndak do dan tujuh apa berarti? Ndak jantan do. Coba pak perhatian. Ini jantan awak lah. Kual sembahyang di sab di muka kilo ni ndak. Itu aja ibu di rumah pak tu jantan lah. Kalian yang tujuh apa? Yang pertama bisa jadi penghulu, jadi datuk. Yang kedua jadi manti, jadi pegawai adat, tukang urus-urus kampung. Itu yang kedua, laki-laki Minangkabau gunaannya. Yang ketiga menjadi dubalang, tukang keamanan, nagari kuaman. Tak ada silang sekitar, tak ada orang maliang, tak ada tukang begal. Nang kampek bisa menjadi imam di musajid. Yang kali indak je dah. Datuk indak, manti indak, dubalang indak, imam musajid indak je. Nang kalimo bisa jadi Bilal azan di musajid. Ini benda azan indak je dah. Nang kanam menjadi kati. Tambah indak ustaz. Indak berarti indak laki-laki tu. Tinggal cik lai kok lai kelai tapi kau nak paling baik. Menjadi qadi atau kali di kampung, menjadi orang alim, menjadi buya lainnya. Indaklah dah, berarti indak jantannya. Jadi apa nak di muka tu satu galak saya lain pandai awak cik jadi nan tujuh kau sado dia awak nak nyokol laki-laki di Minangkabau. Jadi waktu akikah anak kau nan dibaca tuanku buya-buya surau tu. Arang mulu laki-laki di Minangkabau tujuh para karo. Jadi penghulu, jadi manti, jadi dumalak, imam, kati, bila, qadi. Iko yang ditanamkan makanya orang Minang dulu santiang-santiang hebat-hebat. Maka anak awak tu jangan dididik biasa-biasa je lah. Didik luar biasa menjadi orang yang luar biasa. Wak cari orang tadi tasabui dia modak Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang bawah pun, orang biaro balik gurah wak. Layarnya di situ mandi, main milih layangnya di situ loh. Main kelerengnya kalau dulu mungkin di situ ya tu. Situ ketiknya lah sampai balik tahun baru pergi mengaji ke Makkah, merantau ke Makkah. Dan merantau tu kan identitas orang awak. Karantau madang dulu, babuah bunga balun, karantau bujang dahulu. Di kampung Gunung Balun, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, tiup pagi awan mengguluang. Nyak tahu rantau orang Minang, tiup rayu tak kena kampung. Bagulagah punya padati tawih ke Padang, bunyi ganto tak ibu-ibu. Walau sasuak dapat pagi, sasuak dapat patang, nang kampung tak kena juo. Kan hobi merantau mana orang awak tu. Ketua ketiak di Balai Belo nampak dan dari peninjauan usaha tabatiak tabarito belah ramuak di ganggaman jarang berbuah tapak leman buah sebuah di dalam hutan. Orang di kampung bersalam-salaman awak tamanung di perantauan. Itu pun susah jalan tahu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang tu lainnya di biaro sudah tu pergi merantau ke Makkah. Orang awak kalau merantau tu berapa dianya? 3 hari. Hari nang kampek mangalai. Menjual orang kan bahaya orang awak, orang yang dijual. Tapi ikolah semangat motivasi orang awak.
Karena dalam hadis Nabi, "Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tamu. Ditanya orang, "Baraja tahfa tamu?" 3 hari. Makanya orang Minang tu pandai ajaran tahu 3 hari. Jadi iko diambil dari hadis Nabi. Iko yang syarak mengatur adat memakai adat nan kawi syarak nan lazim. Iko yang adat basandi syarak basandi kitabullah. Alih kerana orang dulu awak kini lupa mengaji. Makanya orang dulu nyampai andi itu berhari 3 hari sesuai dengan hadis jatah tamu itu 3 hari. Sudah tu baraja surang lah. Caciang seli duit jarang tahu masa awak urang deh duit. Balik ke yang tadi Ahmad Khatib merantau ke Makkah, pandianya 3 hari itu di situ. Sudah janyo rajin baraja sasuelo tarakti jemu diri di moko guru lamo lambe akhirnya nak jadi manci itu ikuannya boleh dari ketek. Akhirnya menjadi ulama gadangnya di Makkah. Gadangnya susah lu diceritakan. Mulanya disuruh orang satulah maja di bawah Ka'bahnya jadi guru sadunia orang diajar. Sudah tu meningkek jadi imam lah di sekolah, anyo imam di bawah Ka'bah. Sudah tu meningkek lo, disuruh nak khutbah di Ka'bah boleh. Dan itu tak sekali 2 kali lo. Indak lo sebulan 2 bulan. Indak lo setahun 2 tahun. Tapi 25 tahun. Coba bayangan barakah santi yang orang Minang dulu. 25 tahun jadi imam ni ke Makkah. Andai pengen aji awak barakah sanang hati awak tu. Nampak dah nyo khutbah bisian kena oi, orang kampung ni tu. Nah, saya suka je foto suka tu. Nampak orang baraja tu dari Afrika, dari Turki macam oi, orang kampung. Padahal orang tak pandai seminang tu. Tapi dia bangga awak tadi kan. Tu sana tu. Tu hebat orang awak dulu. Liau itulah yang maja orang-orang santi yang boleh nyak canduang, nyak parabe, nyak jaho. Orang awak kalau pergi ke Makkah, situlah tapatannya. Kalau sana pergi ke Lapau, balik ke Lodang, balik Tanggiri balik dahulu. Kalau sana pergi merantau, pitih cari, duduk Samang pun cari. Orang kampung, cari dahulu. Makanya nyak jampe, ayah buaya hamka, kiriman pitih selalu kanyak kati di Makkah. Model itu dulu. Kini awak nyebut Muhammadiyah. Muhammadiyah tu yang mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Si Ahmad Dahlan 50 kajinya. Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Inyak awak nama ajarnya di Makkah dulu. Kini ada NU Inyak Gus Dur Abdul Rahman Wahid yang mendirikan Hadratus Syekh Hasim As'ari. Sia gurunya. Inyak awak di Makkah Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Tu hebat orang Minang. Apalagi kalau menceritakan sadua tambah lama betul. Demikianlah dusana kasodonyo lah samu kita dangakan penjelasan dari Buya Jul Amdi LCMA Ketua MUI Padang Panjang, yang mana selain ulama beliau juga tokoh adat, yang mana beliau menceritakan kisah dari laki-laki Minang tempo dulu yang bisa menaruhku sampai ke negeri orang, yang bisa menjadi pemimpin di negeri orang, yang bisa berpengaruh bagi dunia. Tentu kebanggaan bagi Indonesia dan kebanggaan bagi kita sendiri sebagai generasi Minang. Saatnya kita mengembalikan keemasan generasi-generasi Minang zaman seiswa, nah menjadi bintang dalam setiap pergerakan Indonesia, nah menjadi tauladan bagi setiap generasi, yang menjadi diplomat untuk berkomunikasi antar dunia. Dan kita perbiarkan iko hanya sekedar carita untuk membanggakan, dan kita terlena dari sanjuangan-sanjuangan dari cerita-cerita zaman dulu. Saatnya kita bangkit mengembalikan sejarah tu agar Minang kembali berjaya. Kita mulai dari keluarga kita sendiri, kita mulai dari anak-anak kita sendiri, kita mulai dari kaum kita sendiri, kita mulai dari suku-suku kita sendiri, agar kembali muncul pemimpin-pemimpin besar, ulama-ulama besar dari ranah Minang.
Demikianlah dosana untuk video kali itu. Semoga iko ada baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.